Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala agar selalu memberikan lindungan kepada kita semuanya. Tentunya syukur ini kita berbagai macam. Salah satunya adalah bagaimana kita bisa meneruskan ilmu apa yang sudah diwariskan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kemudian yang kami hormati Kepala SMP Negeri 09 Muko, yang kami hormati Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir, terutama sesuai dengan yang sudah kita agendakan bersama, yaitu dalam rangka pembahasan implementasi kurikulum merdeka dan komunitas belajar di SMP Negeri 09 Muko. Baik, tanpa diperpanjang lagi, tentunya kita langsung saja. Dalam hal ini ada beberapa rangkaian yang akan kita sampaikan. Yang pertama, kita dengarkan dulu sambutan dari Ibu Kepala SMP Negeri 09 Komuko. Kemudian baru langsung nanti kita masuk ke kegiatan inti kita. Dalam hal ini langsung akan disampaikan oleh narasumber kita, yaitu Bapak Effendi MPDGR, yang alhamdulillah sudah ada di sekitar kita pada pagi menjelang siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau nanti dapat kita serap dan juga dapat kita aplikasikan dalam pembelajaran kita sehari-hari. Baik, yang pertama kami persilakan kepada Ibu Kepala SMP Negeri 09 Pokok untuk memberikan arahan kepada kita semuanya. Pada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati Bapak Effendi selaku narasumber pembahasan implementasi kurikulum merdeka dan komunitas belajar, dan kami hormati Bapak Ibu Dewan Guru yang pada siang ini hadir dalam acara pembahasan implementasi kurikulum merdeka. Nah, yang pertama-tama marilah kita menjadikan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena pada siang ini kita masih dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita bisa hadir di sini dalam acara pertemuan pertama komunitas belajar SMP Negeri 09 Purko. Salawat beriring salam tidak lupa kita kirimkan kepada arwah Nabi besar kita Muhammad SAW, yang dengan perjuangan beliau kita sekarang dalam keadaan kehidupan yang penuh dengan ilmu pengetahuan, dan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Pada kesempatan ini ada beberapa hal penting yang saya selaku kepala sekolah yang harus kita sampaikan dan yang harus dilaksanakan. Yang pertama, komunitas belajar ini itu sangat penting dan sangat mendesak untuk kita laksanakan, karena sekolah-sekolah lain itu sudah melaksanakan semua dan juga sudah mengeluarkan sertifikat. Nah, untuk itu hasil pertemuan kami di SMP 10 kemarin itu Ibu Kadis berpesan semua guru harus mengikuti acara pertemuan komunitas belajar. Dibuat daftar hadirnya. Kalau guru tidak hadir dalam acara itu, Ibu Kepala Sekolah bisa tidak menyetujui mengesahkan RK-nya. Nah, itu saking tegasnya. Itu. Jadi RK kita itu apa namanya, Ibu? RK yang di PMM ya. Nah, di situ. Jadi jangan salahkan saya nanti kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidak mau mengikuti ini, saya tidak mengesahkan. Itu memang sudah kebijakan dari Dinas Pendidikan. Jadi kita
bukan sekolah kita saja, semua sekolah sekarang harus mengaktifkan kombel. Kenapa kombel ini sangat penting bagi kita? Karena di dalam kombel itu kita berbagi ilmu. Nah, untuk pertama sekali kita narasumber kita selaku Bapak Effendi yang kemarin sudah dipanggil untuk pertemuan dari LPMP, alhamdulillah sekolah kita dipilih, diwakilkan oleh Pak Effendi, dan Pak Effendi harus transferkan ke kita ilmu yang dia dapat itu, dia harus menularkan ke kita, bukan ke kita saja, kata Ibu Kadis. Semua sekolah yang tidak dipanggil kan, misalnya seperti SMP 23, SMP 47 itu di Selaga Raya saja itu tidak ada wakilnya yang berangkat kemarin. Nah, Pak Effendi harus ke situ juga seharusnya. Nah, saya bilang ya sekolah kita dulu harus diadakan kombelnya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nah tolong bapak-bapak, ibu-ibu nanti absennya tolong diisi, dan ini nanti akan saya lihat waktu pengesahan RK nanti. Ya. Itu yang pertama. Jadi yang kedua, kombel ini tadi kan sudah Ibu bilang kita berbagi ilmu. Pak Effendi sekarang sebagai narasumber. Nah, nanti pertemuan kita yang bulan depan kita harus musyawarahkan nanti kapan bapak-bapak, ibu-ibu setuju minggu keberapa kita tiap bulannya itu. Apa minggu 1, kedua, ketiga, keempat. Kita musyawarah yang mana yang pasnya nanti. Itu tidak bisa saya yang menetapkan. Itu kita hasil musyawarah yang setujunya awal bulan atau akhir bulan. Nanti serah bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, bisa saja nanti Pak Edi sebagai narasumber, atau Pak Min yang misalnya IT, atau Ibu Eva, atau nanti kita target ibu itu di tahun depan kan, ada Oktober sekarang kan, November, Desember, ada 2 kali pertemuan lagi, itu masih intern kita saja nanti narasumbernya. Nah, untuk kedepannya itu nanti kita panggil orang tua, misalnya Pak Satria Hendra bisa, atau Pak Yudhistira ya sebagai guru penggerak itu di SMP 45 ya Pak Elia. Nah, kita panggil untuk acara kita. Jadi acara kombel kita itu kemarin waktu saya pertemuan di SMP 10 dibuat 1 kali 1 bulan. Jadi dalam 1 bulan itu 1 kali pertemuan. Ada juga sekolah yang lain kemarin 1-2 minggu sekali. Ada 1 minggu. Nah, saya pikir kalau di SMP kami rasanya nggak jalan kalau 1 minggu 1 kali. Jadi jadilah 1 bulan 1 kali. Yang penting jalan. Ya, tidak perlu kita terlalu greget gitu, terlalu cepat. Nah, jadi kita slow tapi pasti jalan. Ya, 1 bulan 1 kali. Nah, nanti habis ini nanti dari masukan guru-guru, apa yang dibutuhkan oleh guru, yang dibutuhkan oleh kawan-kawan ini apa yang tidak tahu, misalnya sekarang bikin video belum bisa, kita belajar sama-sama bikin video, ini kan video, edit video, yang mana yang kira-kira yang dibutuhkan. Itu misalnya masalah modul atau masalah P5 dan sebagainya, itu tergantung dari masukan bapak-bapak, ibu-ibu. Nah, itu yang harus kita pikirkan. Jadi komunitas belajar ini dari kita untuk kita. Jadi kawan kita yang memberi narasumber, ada yang lebih pengetahuannya, berbagi dengan kawan yang lain. Ini kelihatannya dari di situ. Jadi dengan adanya komunitas ini, kita ilmu kita yang ada di kawan kita tidak dia sendiri yang menguasai, bisa berbagi dengan kawan yang lain. Nah, itu saja yang Ibu sampaikan, Ibu tegaskan lagi tadi. Jadi kalau nanti bapak-bapak tidak ikut dalam kegiatan kombel, absennya misalnya sebulan sekali, cuma dalam sebulan kan baru sekali. Nah, sudah 4 kali pertemuan, 1 pun tidak hadir, tidak pernah hadir. Yang lain kan misalnya ada halangan, itu mungkin. Tapi disengajakan tidak hadir. Nah, ini yang nanti Ibu Kadis bilang jangan sampai itu ibu tanda tangan ini pengesahan RK-nya kalau dia tidak ikut kombel. Jadi paham ibu-ibu ya. Jadi kombel ini kita belajar sama-sama, bukan menggurui, kita belajar sama-sama. Nanti Pak Effendi kebetulan kemarin dia sudah
mendapat ilmu dari LP kemarin, nah dia akan langsung menyampaikan kita hari ini. Itu saja yang Ibu sampaikan. Mudah-mudahan kita berdoa Kombel kita nanti akan berjalan terus-menerus, tidak ada ininya. Ibu sebagai kepala sekolah, sebagai motivatornya mendukung, dan semua nanti nanti ada kebijakan kepala sekolah. Jadi mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak bisa mengerti, dan tujuan Kombel ini bukan tujuan yang lain semata-mata untuk berbagi ilmu. Nah, itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Ibu tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas saran dan juga beberapa hal yang perlu kita perhatikan tadi. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh beliau ini bisa menjadi perhatian kita bersama, betapa pentingnya komunitas belajar ini, dan juga dapat kita aplikasikan secara berkesinambungan. Ya, mudah-mudahan nanti antara kita juga nanti bisa bergantian sebagai narasumber, ataupun ya minimal nanti di sekolah kita ini saling berbagi ilmu antara yang satu dengan yang lain. Baik, kita langsung saja masuk ke bagian inti dari pertemuan kita di pagi menjelang siang hari ini, yaitu penguatan implementasi kurikulum Merdeka ataupun IKM dan pembentukan komunitas belajar di SMP Negeri 09 Muko-Muko, yang akan disampaikan oleh narasumber kita secara langsung oleh Bapak Effendi MPD GR. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Kepala SMP Negeri 09 Muko-Muko, saya hormati ibu-ibu, dewan guru serta tata usaha yang hadir pada hari ini. Puji syukur kita ucapkan kepada Allah SWT, sehingga yang yang hari ini kita dapat berkumpul dalam rangka belajar bersama, berdiskusi, berkonsultasi untuk pertemuan pertama pada industri kita di SMP Negeri 09. Tujuan selawat dan kesalam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad SAW, suatu tokoh yang telah memberikan pencerahan bagi umat Islam sehingga selamatlah dari lahir nantinya, dunia dan akhirat nantinya. Baiklah Bapak Ibu semuanya, saya tidak akan memperpanjangkan beberapa kalimatnya lagi. Saya langsung menjadi kenangan waktu. Sebelumnya Bapak Ibu semuanya, saya mohon maaf untuk 2 minggu kemarin saya tidak dapat melakukan tugas seperti biasanya. Pada minggu sebelumnya kami bersama ibu itu di SMP 10 juga ikut pelatihan itu tentang belajar di SMP 10 di SMP SP6. Lalu dilanjutkan minggu kemarin itu ada 2 hari saya juga ikut pelatihan di dalam oleh BGP, yaitu di gedung SKB itu belakang SMP di Kampung Muko. Jadi inti dari pertemuan itu adalah pihak BGP sangat membutuhkan sekali, sangat memperingati sekali setiap sekolah itu untuk bisa membentuk komunitas belajarnya. Jadi 2 kali pertemuan itu berkali-kali BGP mengatakan setiap sekolah harus terbentuk komunitas belajar tersebut. Jadi suatu hal yang penting lah dikata BGP itu berulang-ulang kali disampaikan kepada kami gitu. Jadi kebetulan minggu kemarin saya diwakili kalau tidak salah itu sekolah semua yang diwakilinya, cuma diwakili oleh guru penggerak dan ketua Kombel setiap sekolah itu pun nanti ditugaskan untuk mengimpaskan sekolah-sekolah yang tidak ada diwakili oleh gurunya tersebut. Itu Bapak Ibu. Kenapa ini BGP itu menekan sekali pembentukan guru penggerak? Karena mungkin kebijakan dari provinsi tidak ada istilahnya sama dengan terlebih dahulu tentang implementasi dari kurikulum 2013. Karena pada kurikulum 2013 pelatihan tentang mengenai kurikulum 2013 mungkin langsung mengundang ibu semuanya ke hotel, langsung pelatihan langsungnya. Kalau sekarang itu tidak
Ibu lihat langsung sekarang itu pelatihannya melalui mandiri PMBM dan melalui pengemasan aja. Jadi melalui Kombel inilah nanti Bapak Ibu semuanya mengetahui seluk-beluk tentang dari IKM itu ataupun integrasi kurikulum merdeka. Saya mengetahui itu sedikit kurikulum merdeka, nanti berbagi sama guru lainnya. Mungkin Pak Jun, Pak Edi yang lainnya sedikit tahu. Jadi secara berbagi bersama-sama, jadi akhirnya sekolah kita komplit jadinya. Itu yang gunanya ke Kombel. Nah, jadi itu tekan BGMP seolah kita itu ada saling berbagi praktik baik ataupun pengemasan gitu. Jadi saya katakan lagi, setiap sekolah harus membentukkan Kombel. Nah, jadi bagi sekolah yang tidak membentukkan Kombel nanti ada warning lah dari BGP. Ini mohon maaf, saya terpaksa pasang kamera. Ini sebagai laporan bahwasanya sekolah kita sudah mulai menggerakkan Kombel wajarnya gitu. Jadi sekolah kita nanti saya usahakan ini posisi aman, jadi tidak ada warning lagi. Jadi ada laporannya bahwasanya sekolah kita sudah mulai bergerak gitu. Oke Bapak Ibu semuanya, kita lanjut itu Bapak Ibu dulu, apa itu komunitas belajar itu. Nah, jadi saya tidak akan membaca aja. Jadi komunitas belajar itu merupakan kelompok guru dan tenaga pendidikan yang belajar bersama, berkolaborasi secara terjadwal dan berkelanjutan dengan tujuan yang jelas serta terukur untuk meningkatkan kualitas pembelajaran sehingga berdampak pada hasil belajar murid. Jadi intinya komunitas belajar itu ada kelompok belajar guru yang saling berbagi, saling berdiskusi untuk kemajuan peserta didik yang saling berkelanjutan. Atau berkelanjutannya ini pertemuan pertama, berhenti enggak? Nanti pertemuan kedua, ketiga itu yang berkelanjutan nanti Bapak Ibu. Jadi saya kata lagi perlu semangat kita untuk bersama-sama saling melanjutkan Ibu. Jadi setelah pertemuan pertama ini jangan terhenti, tidak sampai lagi pertemuan ketiga, pertemuan ketiga terhenti. Jadi apabila kita 1 tahun itu full kita melaksanakan setiap bulan itu berkelanjutan itu. Jadi apa gunanya itu komunitas belajar itu? Seperti katakan tadi, itu merupakan ruang kolaborasi, berbagi praktik baik, belajar bersama. Apalagi teman-teman yang contohnya materi apa yang kita belajar itu materi yang sangat bermanfaat bagi kita untuk sekarang ini. Artinya materi itu yang perlu ini pakai kini kok. Kalau materi tidak perlu pakai kini, tidak usah pelajari dulu dah. Kawan-kawan contohnya yang bisa ikut PPG, mungkin susah untuk kami edit video. Wah, caranya acara mengedit video, Pak Men bisa jadi narasumbernya. Jadi kawan-kawan yang lain tuh tidak usahlah nanti itu istilahnya mengedit video untuk umpas sama orang enggak. Jadi materi yang kita ajarkan itu, kita diskusi itu memang betul materi yang bermanfaat bagi kita. Jadi itu sudah Bapak Ibu. Jadi kalau cuma untuk menghafal belajar PPT itu Pak PD usah jadi Pak PD mau bisa juga bacot itu. Ya itu Bapak Ibu. Jadi materi yang kita bahas di Kombel itu materi yang betul-betul bermanfaat bagi sekolah kita. Contohnya bikin video pembelajaran. Kita bisa bikin video pembelajaran nanti kita terapkan di kelas. Karena efeknya ada untuk anak itu. Itu yang diinginkan BGP itu Bapak Ibu semuanya. Jadi kalau hanya sebatas kerangka membaca menghafal usah kita pelajari Bapak Ibu. Mungkin nanti kita sekarang itu agak resah dengan masalah kuisis. Nggak mata kuisis Bapak Ibu, ada revisi. Kita cari Bapak nanti aplikasi kuisis itu. Nanti saya juga berusaha nanti. Mungkin orang lain bisa usaha bikin apa yang paling mapas kuisis itu. Kita belajar sama-sama gitu. Mungkin masalah modul. Apa yang ada dalam kerangka modul itu, apa yang harus dihilangkan, apa yang tidak kan kita harus jawab gitu Bapak Ibu. Kita belajar bersama-sama itu. Saya jujur kalau untuk modul saya juga masih bingung Bapak Ibu. Tapi dengan belajar bersama kita usahakan bisa Bapak Ibu semuanya. Jadi apakah bulan nanti kita bahas modul atau kita bahas yang P5 ini tidak masalah Bapak Ibu. Kenapa? Semuanya implementasi kurikulum merdeka itu kita masih di awang-awang Bapak Ibu. Karena tidak ada belajar langsung gitu semuanya. Jadi Bapak Ibu semuanya jangan dulu alergi dengan kurikulum merdeka ini. Bentar lagi Oktober Prabowo akan dilatih berarti bulan kurikulumnya. Ya Bapak Ibu, tetapi sebelum diganti kita tahu dulu apa yang diganti orang itu kepala kah, kaki kah, badan kah, penting itu. Jadi yang diganti itu harus tahu kita dulu. Nah, itu yang saya inginkan. Jadi sebelum diganti orang itu kita harus tahu apa yang diganti orang itu. Jadi kalau tidak tahu diganti orang kita nggak warna nanti Bapak Ibu. Jadi selanjutnya materi BGP yang kita bahas itu memang betul. Nanti saya tampungkan inspirasi Bapak Ibu semuanya apa yang Bapak Ibu inginkan dari materi kita untuk bulan berikutnya dalam 1 tahun ini. Apa yang materinya sangat mendesak sekali, gitu. Mungkin
Mungkin kawan-kawan yang dari PPG, mungkin PPT dari Canva nggak bisa, kita ngajarkan nanti. Karena nggak bisa, dalam materi di sini kita panggil dari yang lain kata ibu tadi. Sekolah sangat sudah mendukung nggak itu Bapak Ibu. Jadi tolong kita bersama Bapak Ibu. Jadi artinya komunitas belajar ini ada tempat kita belajar bersama untuk memajukan sekolah ini. Efeknya adalah untuk pesta didik itu. Kita bisa bikin video, bisa bikin PowerPoint melalui Canva. Kita untukkan anak kita gitu. Jadi walaupun kita di dalam ini jangan sampailah kita tertinggal dari yang lain itu. Karena kita sejajar rasanya. Saya rasa di sekolah ini memiliki kualitas teman-teman yang luar biasa gitu. Cuma digerakkan aja. Jadi kewajiban saya sebagai dari mana oleh BPT untuk menggerakkan teman. Jadi tolong Bapak Ibu kita dukung bersama-sama gitu Bapak Ibu semuanya. Itu yang Bapak Ibu apa itu tentang belajar ya. Jadi komunitas belajar itu ada 3 Bapak Ibu. Nah, yang pertama itu komunitas belajar dalam sekolah. Seperti ini katalah kita belajar seperti ini. Ada guru mata IPS, ada guru matematik, ada guru IPA itu komunitas belajar sekolah. Lalu komunitas belajar antar sekolah. Nah, mesti dalam bentuk BGP IPS, MGP IPA itu yang antar sekolah. MKKS. Lalu komunitas belajar daring tentang PBM itu mungkin tentang berdasarkan organisasi sekolah-sekolah seluruh Indonesia gitu. Jadi hal ini nggak perlu saya bacakan. Yang penting komunitas belajar sekolah ini yang perlu kita aktifkan dulu itu. Jadi apa tahap dari komunitas belajar kita yang perlu kita bentuk sekarang ini? Yang pertama itu membentukkan komunitas belajar. Yang pertama itu mendaftarkan komunitas belajar. Alhamdulillah lah berdasarkan kerja bakat operator kita Pak Amin, komunitas belajar kita sudah terbentuk itu. Jadi kita terima kasih Pak Amin sudah bentukkan komunitas belajar kita melalui IPMR kita terbentuk itu. Busuk itu, ya. Sekarang yang kedua itu adalah membentuk pengurusnya. Jadi Ibu Kepala tolong dibuatkan SK-nya, siapa pengurusnya, siapa yang sebagai ketuanya, siapa sebagai sekretarisnya, siapa kedatangannya. Jadi dengan SK tersebutlah sebagai landasan kami untuk bekerja gitu. Jadi SK kan sampai secepat mungkin gitu. Lalu telah terbentuk, kita udah oke, karena sudah terdaftar, kita langsungkan refleksi kebutuhan kita belajar. Itu seperti katakan tadi. Apa yang kita butuhkan sekolah ini, materi apa yang kita butuhkan saat ini. Jangan pertemuan itu sekedar untuk ngota aja, Bapak saya mau, Bapak Ibu semuanya. Untuk duduk-duduk saya mau. Jadi materi itu memang betul-betul kita terapkan nantinya. Materi video, Canva, Ibu sanakan dalam pelajaran di sekolah. Jadi sekarang saya nggak bisa, nanti saya coba pulang, nanti kan bisa evaluasi itu, belajar di YouTube kita. Saya belajar di YouTube, saya pagi sama Pak Ibu semua nanti. Itu juga ibu-ibu, nanti bosut nanti bisa belajar di YouTube tentang buat animasi video. Pagi sama saya gitu. Itunya guna kita belajar itu. Jadi kenapa hakikat guru mereka itu tidak bisa berjalan secara sendiri, tetapi harus maju secara bersama Bapak Ibu semuanya. Itu intinya dari guru mereka itu. Jadi kalau saya sendiri, saya mengutung, saya bisa ngedit video, Bu Dedi, mungkin Ibu Erika yang ketika saya kayak sama saya. Mau saya itu. Bikin modul mau sama saya itu. Tapi saya nggak mau, kita harus bisa secara bersama gitu. Tuh. Jadi apa itu? Kita harus merefleksi kebutuhan komunitas belajar. Apa yang kita butuh sekolah ini? Yang ketiga itu adalah menyusun program komunitas belajar. Itu nanti setelah Ibu, saya tampung aspirasi Ibu semuanya tentang komunitas belajar, baru kami nanti sebagai pengurus menyusun apa yang organ tetap sekolah ini. Oke, Bapak Ibu kita lanjut tentang sebelum kita susun tentang merefleksi tentang kurikulum mereka ataupun merefleksi tentang kebutuhan yang apa kita butuhkan untuk program kita. Sedikit saya bahas tentang itu mengenai prinsip ataupun rancangan dari kurikulum mereka. Yang pertama itu fleksibel, Bapak Ibu, kurikulum mereka itu. Kurikulum mereka dapat disesuaikan dengan kebutuhan pengembangan peserta didik, karakteristik satuan pendidikan peserta didik sesuai dengan konteks sosial budaya. Jadi di kurikulum mereka itu Bapak Ibunya materinya tidaklah kaku Bapak Ibu. Jadi Ibu saat Ibu menyusun modul, silakan disesuaikan dengan kondisi sekolah, kondisi anak-anak, bisa menambahkan kearifan lokal di sini, gitu. Yang keduanya fokus pengetahuan sosial, di mana materi yang kita ajar itu memang bermanfaat kepada anak. Jangan berbentuk hafalan saja. Jadi materi itu memang diberikan kepada anak, memang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga itu pengembangan karakter. Ini Bapak Ibu yang penting sekali, karena bentuk akhir dari kurikulum merdeka itu adalah
agar anak memiliki sikap kepribadian yang baik dan memiliki nilai-nilai Pancasila. Mungkin itu Bapak Ibu, nggak saya perlu panjang, itu mungkin Bapak bisa wajib bacakan nanti. Kita langsung aja itu menganalisis kebutuhan merefleksi tentang kebutuhan tentang program pembangunan budget kita untuk berikutnya itu. Tapi sebelum kita bentuk, saya ingin melakukan sebuah kuis sama Bapak Ibu semua. Mungkin Bapak Ibu nanti bisa berpendapat tentang apa yang perlu kita butuhkan itu. Oke, nanti mungkin Bapak akan saya minta satu-satu pendapatnya. Yang pertama yaitu satuan pendidikan perlu menerapkan kurikulum merdeka secara serentak dan berada di tahap siap ataupun mahir. Gimana Pak John? Betul atau salah itu? Kalau bagi saya Pak, ini pernyataan belum sesuai. Belum sesuai. Masih ada pendapat ibu yang lain? Ya, Bapak belum. Belum. Ya serentak. Oke. Tapi tak siap mahir. Kita cek Bapak Ibu ya. Tuh. Jadi satuan pendidikan menerapkan sesuai kegiatan bertahap serentak mengikuti kesimpulan kesiapannya. Jadi artinya menerapkan kurikulum merdeka itu tidaklah perlu serentak. Nah, gitu. Lanjut. Tidak perlu serentak. Menurut Permendikbud nomor 12 tahun 2004, kurikulum satuan pendidikan ditetapkan oleh Kepala Satuan Pendidikan. Gimana maksud? Betul atau salah? Salah. Gimana? Bukan kepala Gimana? Benar atau salah, Pak Min? Salah. Berita? Salah. Yuk kita buktikan. Ya, satu pendidikan salah. Jadi apa? Karena kurikulum merdeka itu memang diamanatkan untuk satuan pendidikan untuk mengembangkannya. Didampingi oleh kepala sekolah, pengawas, dan guru-guru yang lainnya. Oke, kita lanjut aja. Format kurikulum satuan pendidikan tidak perlu dibuat seragam. Betul atau salah? Betul. Yakin? Yakin. Ya, Bapak Ibu. Karena kurikulum merdeka itu kan saya katakan tadi harus fleksibel ya, tergantung dengan kebutuhannya. Nah, kurikulum satuan pendidikan direvisi 4 atau sampai 5 tahun sekali oleh satuan pendidikan. Gimana Bapak Ibu? Betul salah? Betul. Hah? Betul salah? Pak ini nggak salah. Ini apa betul? Pak John? Salah. Pak Rik? Kan kita revisi dulu. Salah? Kita buka kenyataan. Iya bukan. Salah betul? Ya, jadi kurikulum merdeka itu tidak ada batasan waktu Bapak Ibu. Kalau 1 tahun itu kalau nggak jalan, nggak maksimal bisa kita tukarkan. Mungkinkah kegiatan kelima kita nggak programnya nggak bagus bisa kita tukarkan. Atau apakah kegiatan esensi modul kita yang nggak bisa jalan bisa lupakan. Apakah visi misi sekolah kita nggak bisa kita apakan. Lanjut. Satuan pendidikan wajib menyusun modul ajaran secara sendiri dan modulnya harus tebal halamannya. Betul atau salah? Salah. Tidak betul. Nah, jadi itu. Jadi kata saya tadi. Asesmen awal digunakan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik dalam kaitannya dengan jumlah pembelajaran tertentu. Ya, betul. Iya. Ya, pandai. Sebagai peserta didik dalam gaya belajar visual, ada teori ekanistik perlu dilakukan sebagai satu bentuk pembelajaran bereferensi. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Betul atau salah? Betul. Tidak. Jadi biasanya karena kita kan informasi kan tidak jelas Bapak Ibu kan, kita bikin mana yang kelompok visual, kelompok yang kinetik, kelompok yang audio, tapi enggak, sebenarnya kelompok itu dicampur Bapak Ibu.
bukan dibikin bisa-bisa enggak gitu. Kenapa? Karena ketika di kelompok kinetik tampil, dia nggak mampu bicara tuh Pak Ibu. Dia hanya kerja aja, maka perlu dicampur orang itu. Ketika kelompok audio tampil, membuat alat peraga juga nggak bisa nanti. Maka satu kelompok itu belajar itu perlu dicampur gitu. Apa bilang campur nanti mantap jadinya gitu. Kalau yang Ya. Oke lanjut. iya, Hasil akhir proyek penguatan profil Pancasila adalah pameran hasil karya pesta didik. Ini betul nggak? Salah. Betul salah? Salah, salah. Salah. Semuanya nggak betul, betul. salah. Salah betul. Salah. Nah ini Bapak Ibu semuanya. Kesalahan kita selama ini menganggap P5 itu adalah produk. Makanya kita harus berpancing. Tetapi rohnya sebenarnya P5 itu ada bagaimana kita menerapkan nilai-nilai Pancasila kepada anak. Gotong royong, berpikir kritis, itu materinya. Maka ibu-ibu bapak semua perlu belajar modul itu P5 itu bagaimana materinya. Jadi jangan kita itu kejar berupa produk aja. Tapi kebiasaannya dinas menekan produk itu untuk menandai apakah P5 itu berjalan atau enggak. Tapi enggak sekarang bapak ibu. Jadi intinya untuk berikutnya. Jadi intinya nanti program P5 itu kita usahakanlah bagaimana kita bisa menerapkan nilai-nilai profil Pancasila kepada anak. Kalau ada bentuk produk, alhamdulillah Bapak. Tapi adalah perubahan sikap kepada anak semuanya. Gitu. Nah, benar nggak habis itu Bapak ya. Jadi gini Bapak Ibu, sebelum kita tadi kan udah terbayang itu. Mana yang nggak bisa dipahami, apakah ibu yang tidak bisa, apakah masalah modulnya, masalah P5-nya, masalah teknologinya, saya jelaskan tadi. Sekarang saya mau langsung inspirasi Bapak Ibu semuanya. Apa yang Bapak Ibu inginkan materi kita untuk pertemuan dalam sampai Desember ini. Jadi Bapak Ibu, kita istirahat cepat. Jadi saya akan bagi ke semua kartu. Nice. Ya Bapak Ibu kan jadi semuanya. Nanti bisa kami mereviewkan apa yang dibutuhkan Bapak Ibu tentang materi kita untuk pertemuan sampai Desember ini. Pakai semangat lagi. Nah, Jangan nomor berapa? Ini nomor berapa? Ini nomor 1, 2, 3. mau. Wah, yang tidak kalau di mau Wajah baru mau wajah namu ini. Nah, baru lah. Baru lah ini. Langsung saja Bapak Ibu. Yang go juga boleh, tiga juga boleh, apa laporannya? Ini yang muaranya ke anak apa muaranya ke guru gitu? Guru lah Pak. Kita aja bro. Ke guru. Guru, tapi efeknya Pak untuk anak. Pengen bahas aku. Belajar apa? Bapak Ibu ingin belajar modul. Nanti kalau mau depannya, Ya karena ibu-ibu kok banyak yang PPG. Nah, itu cocok untuk editing video. Nah, edit video Pak. ayo sih. Pak Min bisa. Nah, jadi setelah Bapak Ibu melakukan aplikasi itu, insya Allah minggu depan langsung saya cetakkan programnya. Nah, jadi kalau itu sudah kita kamu, Kasih nama aja. Yo, kasih nama. tuh saya ditempel lah. Tadi. Apa buat duit telefon? Itu bantuan gitu.
Betul dah. Nah, kita kegiatan berapa lama lagi? Tiga lagi bu. Itu lah pertemuan pertama. Pasti dua pertemuan lagi ya. Pertemuan lagi. Pertemuan lagi. Pertemuan, tahun kalau Silakan Bapak Ibu. Kita lebarkan di depan. Itu juga siapa kan? Ada labnya yang di ada lemnya. balik jauh. Oh, namun Balik dua. Aku nama bangsa itu. Kan tulisnya nggak? dia nulis itu balik. Ini segitu. Let's go. Cara mengedit video. Video berapa? Kalau nampaknya waktu itu Karena membayar untuk orang yang itu lumayan. Jadi setelah belajar tadi, maka kalau di Bogor ada bayar lagi pakai pamen pamen. Iya. Kalau di Bogor kan, itu. Dah, jalan dah. Udah. Wah, iya, jangan pulang loh. Itu yang penting kok. Orang punya poin punya foto di kota. Apa ya? Itu poin penting. Oke, udah semua Bapak Ibu semuanya. Nah, oke Bapak Ibu semuanya, ini udah saya tampungkan semua aspirasi dari Bapak Ibu semuanya, walaupun nggak hadir semuanya, tapi sudah cukup lah untuk mewakili teman-teman kita. Materinya sangat urgen yang perlu kita bahas untuk konten pelajaran berikutnya. Gitu. Nanti kami coba diskusikan sama pimpinan, sama teman lainnya mana yang kita ambil dulu. Gitu. Nah, jadi permasalahan sekarang, jadi materi itu saya lihat cukup mendesak sama Bapak Ibu. Ada yang video, ada yang P3K, ada yang modul. Jadi itu. Jadi kita sepakati dulu Pak Ibu. Untuk menjelang Desember ini pertemuan kita satu bulan 1 kali ataupun 2 kali gitu untuk mengerjakan materi itu. Oke. Nah, ini kan 1 kali aja apa? Tapi kalau untuk 1 kali nanti tinggal 2 kali pertemuan lagi Bapak Ibu. Desember ini kan udah pertemuan pertama. Oktober kan? November dan Desember. Tapi kalau mau 2 kali sebulan menjelang Desember pasti ada 4 kali pertemuan lagi. Saya kembali kepada Bapak semuanya. Jadi perlu Bapak Ibu mengerti, karena komunitas belajar ini belajar di luar pembelajaran. Jadi kalau belajar itu nanti kita usahakan ataupun nanti pulang sekolah mungkin istirahat dulu rumah, kita pagi dulu, kita santai aja cuma pakai sandal juga boleh. Kita berevisi aja, nggak perlu ke formal betul nggak. Pokoknya ada kita masuk belajar kita. Jadi kalau Bapak Ibu mau bosan belajar tatap muka, istilahnya materinya bersifat agak nggak terlalu praktek, bisa juga melalui Gmail nanti kalau siap maghrib itu juga. Ataupun kalau masalah modul itu misalnya melalui Gmail. Tapi kalau video memang perlu tatap muka itu. Nah,
Jadi tergantung materi lah, apa gimana bentuk materinya. Tapi kalau materi itu bentuk nggak terlalu memperhatikan, bisa kita gimana nanti. Karena siap materi itu kita santai. Jadi Bapak Ibu semuanya saya tekankan lagi, nanti program saya susun, saya mohon Bapak Ibu, saya tidak ingin yang ada 3 orang, 4 orang, Bapak Ibu. Gitu. Jadi usahakanlah habis semuanya. Karena ini adalah 1 bulan 1 kali kita mengorbankan, kita baca bersama Bapak Ibu. Jadi tolonglah. Jadi 1 bulan nanti hanya 3 orang, 4 orang, jadi nggak enak juga gitu. Itu kan yang saya kata tadi, Pak Amin ngajarkan edit video, bagi yang tidak datang Pak Amin, bayar lagi Pak Amin bisa. Terus kita ambil di sini sering dekat, jadi kalau mereka datang, kita banyak bersama ayo. Jadi karena kebutuhan teman-teman edit video mungkin untuk antara bulan pertama mungkin edit video apa salah. Ataupun edit video itu nanti berbanding dengan pelatihan P3K juga bisa, nggak apa-apa juga gitu kita bahasnya. Gimana Bapak Ibu, 1 bulan sekali atau dalam Desember ini 2 kali pertemuan, cukup 1 kali pertemuan sekali aja. Sebulan sekali. 2 kali. Atau kalau sebulan 2 kali. Atau enggak terus misalnya sebulan 2 kali, 1 kali tatap muka, 1 kali daring. Tapi tergantung materinya ya Pak. Iya, Model aja materi video kalau nanti ada kayak materi Tidak sebulan sekali. Nah, jadi nggak apa-apa itu kali Bapak Ibu. Nah, jadi saya susun ya bahwa jadwalnya untuk 1 kali pertemuan ini lagi apa yang perlu kita bahaskan. Tapi kalau kita gabung juga nggak apa-apa gitu. Atau nanti bikin videonya kita kurasi nanti yang bikin masalah juga kan bisa gitu. Apa juga. Tadi bergabungan itu. Oke, jadi gimana di Bapak kita laksanakan di sore hari ataupun gimana gitu. Jadi kita sore lah agak santai lah maksudnya gitu kan. Kita cuma nggak tiap minggu itu, cuma 1 bulan 1 kali gitu kan. Sambil ngobrol-ngobrol sekolah juga apa ya gitu kan. Jadi nanti Pak Min, saya minta juga sama Pak Min nanti setiap kegiatan kita mau Pak Min daftarkan di PNM Pak Min. Karena jam kita itu nanti berefek pada perilaku kita nanti. Jadi kita usahakan untuk sebentar besok tidak ada kita cari sertifikat di luar lagi, cukup sertifikat di sekolah kita aja gitu kan. Sekarang kita cetak 1 sertifikat itu, soalnya nanti sekitar 1 minggu lagi lah ya kita sertifikat bawa itu semuanya gitu. Jadi udah ada 1 sertifikat untuk jam teman ya. Sudah. Nanti saya cetakkan sertifikatnya, saya tunggu waktu hasil itu setelah 1 bulan gitu. Oke Bapak itu. Sepakat satu kali sebulan ya. Jadi kemudiannya nanti saya review lagi apa yang lebih penting dari untuk pertemuan selanjutnya gitu. Ya ketika dikatakan tadi untuk materinya kita usahakan dalam awal-awal ini kita sama kita aja dulu. Mungkin itu Bapak Ibu saya sampaikan pada hari ini, nggak terlalu panjang, pokoknya bersedia terlaksana padat. Jadi dalam arti kata sebelum kita tutup, mohon maaf Pak John, senior saya, berita saya bukan mengajar ya Bapak Ibu ya. Saya cuma mengajak berbagi diskusi. Kalau kita kampung ngomong balik di rantau memberikan kabar apa yang tadi kampung balik sama kamu gitu. Jadi semua ya Pak Edi bukan ya, Pak Edi itu adalah satu Pak Amin itu bukan rekan saya. Arti saya mohon maaf pada saat saya begitu mengajar enggak Bapak Ibu. Saya cuma berbagi pada saat saya apa yang dapat dikasih saya bagi ke semuanya. Intinya saya anggap sekolah ini bukanlah sekolah rantau saya, walaupun saya asli di sini, tapi saya di sini adalah sekolah pertama skala kali saya untuk berkarir, itu adalah sekolah saya itu. Saya pun walaupun saya di rantau di sini. Gitu. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu semuanya karena waktu sudah siang. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih atas materi yang sangat bermanfaat tentunya untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang sudah disampaikan tadi berguna bagi kita semuanya dan juga bisa kita tindak lanjuti ke depannya. Tentunya ini guna untuk meningkatkan salah satunya adalah kreativitas kita dalam pembelajaran, juga meningkatkan kompetensi kita sebagai seorang pendidik yang tentunya semakin ke belakang ini kita dituntut untuk semakin produktif. Kalau saya lihat ini semakin produktif baik itu secara materi maupun secara pengetahuan. Nah, oleh sebab itu kedepannya mari kita lanjutkan lagi kegiatan seperti ini. Apa yang perlu kita pelajari nanti tetap kita berbagi bersama. Nah,
mungkin itu yang dapat kita laksanakan di pagi menjelang siang hari ini atau pada siang hari inilah tentunya. Mudah-mudahan nanti mungkin di bulan ini apa ya? Bulan September. November ya. Sorry, November. Nah, dapat kita lanjutkan pertemuan yang kedua. Nah, mudah-mudahan nanti yang di pertemuan kedua itu bisa lebih banyak lagi yang mengikuti. Ya, mudah-mudahan nanti manfaatnya semakin kita rasakan ke depannya. Baik, saya selaku moderator di pagi hari ini tentunya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan dalam memimpin kegiatan hari ini, mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Amin.